Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, pada kali ini kita kembali akan membahas masalah ghibah. Ghibah itu secara sederhana membicarakan orang lain di saat dia tidak ada. Ketika membicarakan Yusuf Mansur, banyak orang bicara, ya akhi, itu ghibah. Itu merusak Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Sekarang, benarkah membicarakan Yusuf Mansur itu bertentangan dengan ajaran Islam? Kalau bicara antar pribadi itu memang membicarakan termasuk ghibah. Tapi ketika seseorang menjabat jabatan publik, dia tokoh figur, public figur, maka segala perbuatannya harus dibicarakan. Misalnya seseorang mau menjadi pejabat. Di negara kita dikenal dengan fit and proper test. Fit and proper test itu membicarakan ya dia di mana, siapa dia, tingkah lakunya apa, dan apa program-program yang akan dia lakukan. Hal itu sudah melumrah di negara modern. Misalnya di Amerika. Di Amerika itu seseorang yang mau mencalonkan diri menjadi senator atau mau menjadi calon presiden, semua perbuatannya dari masa muda itu akan dilaporkan, ada track recordnya. Misalnya Presiden Bush misalnya. Presiden Bush itu salah satu alasan dia dulu ditolak oleh banyak masyarakat karena dia pernah mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Itu bagi bangsa Amerika sebuah pelanggaran berat. Artinya apa? Seorang calon pemimpin yang akan menyelamatkan bangsa Amerika, tapi sekarang menyelamatkan dirinya saja dia tidak mampu. Maka itu dianggap salah satu kelemahan terbesar dari seorang calon presiden. Nah, kembali kepada Islam. Di dalam Islam itu, kalau seseorang itu akan menjabat atau menduduki posisi publik, maka segala persoalan tentang dirinya ya harus dibicarakan. Di dalam Al-Quran sendiri kan ada firman Allah, Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Di sana dijelaskan Allah itu melaknat itu Abu Lahab. Kalau membicarakan Abu Lahab itu sebuah aib, tentulah Al-Quran itu bisa disebut dengan sumber kitab aib atau kitab membicarakan masalah ghibah. Fir'aun sendiri banyak sekali dalam Al-Quran yang dibicarakan. Padahal Fir'aun itu sudah mati. Kalau Abu Lahab tadi itu dia masih hidup tapi dibicarakan ini orang berbahaya. Gitu. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau menerima calon menantu. Gitu. Calon menantu yang datang itu harus diketahui track recordnya dia siapa. Gitu. Dan membuka kelemahannya tidak apa-apa. Misalnya datang kepada Anda seseorang laki-laki, dia mengaku orang baik. Ternyata di belakangnya dia seorang preman atau ahli maksiat. Apakah membuka persoalannya itu termasuk masalah ghibah atau aib? Jelas itu tidak. Gitu. Nah, bahkan ada yang lebih dahsyat lagi. Ketika Islam mau menseleksi hadis-hadis, Imam Bukhari itu melakukan perjalanan bertahun-tahun untuk meneliti kehidupan seseorang. Misalnya si Ahmad. Ahmad itu mengatakan saya meriwayatkan hadis. Dilihat dulu, dia tuh orang cerdas apa bukan? Dia amanah apa bukan? Dipelajari semuanya. Kemudian diketahui dia pernah berkawan dengan siapa saja. Nah, kalau ketahuan satu kali, dia itu pembohong gitu. Maka ceritanya tentang hadis itu akan ditolak oleh Imam Bukhari. Nah, apakah tindakan Imam Bukhari itu termasuk ghibah atau aib? Jelas itu tentu saja bukan gitu. Itu juga dalam kehidupan berpolitik di negara kita. Bung Karno itu mungkin sudah meninggal puluhan tahun. Tapi semua persoalan politiknya pasti akan dibahas oleh masyarakat. Apakah kita beraib atau bergibah? Jelas tidak. Gitu. Pak Harto itu sudah meninggal sejak tahun 2008 dan berkuasa di Indonesia selama lebih dari 32 tahun. Semua sepak terjangnya ketika berkuasa, baik atau tidak baik, itu akan dibicarakan orang. Dan itu sah-sah saja gitu. Nah, lebih-lebih lagi ini, masalah Yusuf Mansur ini, dia menjual sedekah dan mengumpulkan dana dari masyarakat yang jumlahnya sangat banyak. Orang mau tahu, benarkah yang dibicarakan itu sesuai dengan ajaran Islam? Ada yang mengatakan sesuai, tapi juga jangan alergi kalau yang mengatakan itu tidak sesuai. Dan kami atau saya sendiri melihat itu banyak penyimpangan yang disampaikannya. Baik dari segi ayat-ayatnya, maupun maksud dari ajarannya, maupun setelah itu kemana dana sedekah masyarakat itu. Ini bukan kita membicarakan masalah ghibah atau kita beraib. Justru dengan cara ini kita yang menjelaskan Islam itu bukan seperti itu. Jadi begitu ya akhi.
agar kita ini tidak mudah mengatakan ini ghibah, ini aib. Padahal dalam Islam itu sudah kaya dengan literatur seperti itu. Karena dengan cara itulah sampai sekarang orang bisa menerima kitab Sahih Bukhari Muslim itu sebagai kitab hadis yang paling utama. Karena seleksi dalam penulisan hadis itu sangat berat dan sangat ketat. Dia perlu waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkannya, dan setelah itu Imam Bukhari mengatakan nilai yang terbaik yang bisa dia kumpulkan. Bahkan ada juga hadis-hadis dari Imam Bukhari itu dia tidak memasukkan dalam kategori kitab sahih gitu. Dimasukkannya ke dalam kitab yang lain. Kenapa? Karena mungkin bobot dan kualitasnya tidak seperti bobot kitab hadis sahih yang dia kumpulkan. Nanti akan kita bahas dalam pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas, membicarakan seorang public figure, apalagi membawa agama dalam hal ini Islam, itu harus dibicarakan dan tidak ada yang aib atau bergibah gitu. Justru kita ingin menjelaskan bagaimana posisi Islam dalam masalah ini. Demikian saudara, agar kita bisa mendudukkan persoalan ini secara fair dan jelas sesuai dengan ilmu Islam yang kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.